Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadina Sinta Madianti, SPD, Guru Ekonomi. Peserta EJIS tahun 2026 dari SMA Negeri 1 Nganjuk. Terkadang mata pelajaran ekonomi menjadi momok bagi peserta didik, di mana banyak siswa kurang aktif dalam menghitung angka-angka. Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik, maka saya membuat inovasi mengenai GBL, Game Based Learning, dengan judul Pentas Ular. Apa itu? Yuk kita simak. Dalam realita di kelas, permasalahan rendahnya keterlibatan siswa dalam materi pendapatan nasional berakar pada tingginya beban kognitif yang harus dipikul siswa secara mendadak. Ketika siswa dihadapkan pada deretan rumus seperti PDB, PNB, NNP, NNI, PI hingga DI yang terasa asing, otak mereka cenderung mengalami kelelahan informasi. Akibatnya, muncul respon defensif berupa sikap pasif, mengantuk, atau pengalihan perhatian ke aktivitas lain sebagai bentuk pelarian dari rasa frustasi intelektual dan kebosanan yang mendalam. Sebagai solusi konkret untuk memecahkan kebekuan tersebut, penerapan game-based learning dapat mengubah dinamika kelas dari pasif menjadi kompetitif yang sehat. Inovasi pembelajaran berbasis game-based learning ini saya beri judul Pentas Ular. Pendapatan nasional tangkas dengan ular tangga. Pentas ular adalah sebuah media pembelajaran berbasis permainan yang memodifikasi permainan tradisional ular tangga menjadi alat simulasi perhitungan dan pemahaman konsep pendapatan nasional. Inovasi ini mengubah penyampaian materi yang biasanya bersifat ceramah teoritis menjadi pengalaman belajar yang kompetitif, kolaboratif, dan kinestetik. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain papan permainan raksasa dengan ukuran 4x4 meter, kartu soal yang berisi pertanyaan ekonomi yang memiliki poin langkah jika dijawab dengan benar, lembar kerja tangkas untuk mencatat jawaban atau proses perhitungan selama permainan, mekanisme permainan, pembentukan tim, di mana kelas dibagi menjadi 5 kelompok, setiap kelompok dibagi menjadi tugas masing-masing. Yang pertama, menjadi pion, penjawab soal, dan pengoreksi jawaban. Langkah dan soal setiap kelompok yang menjawab pertanyaan dengan benar akan maju beberapa langkah sesuai jumlah poin yang tertera di kartu soal. Dalam pentas ular ini tidak memerlukan dadu, karena langkah pion ditentukan oleh jumlah poin yang tertera pada kartu soal sesuai jawaban yang dijawab dengan benar. Pada papan ular tangga hanya tercantum nomor, ular, dan tangga. Jadi, papan ular tangga tidak hanya bisa digunakan untuk materi pendapatan nasional saja, tetapi juga bisa digunakan di materi-materi ekonomi lainnya yang bisa dimodifikasi dengan pembelajaran berbasis permainan. Implementasi game-based learning melalui pentas ular bukan hanya menjadi solusi atas kejenuhan belajar, tetapi menjadi standar baru dalam menciptakan ekosistem pembelajaran ekonomi yang adaptif, bermakna, dan mampu membekas dalam memori jangka panjang siswa. Ya, nggak apa, dicampur-campur. Oke. 5 poin. Turun. Oh, berarti di situ. Oke. Namanya siapa ini? Secara keseluruhan, permainan ular tangga kali ini terasa lebih menyenangkan dan interaktif. Saya merasa lebih aktif dan juga lebih memahami materi mengenai pendapatan nasional. Dan saya menyadari bahwa pelajaran ekonomi tidak harus selalu tegang dan kita dapat membuat permainan lebih yang menyenangkan.